Bab 2573 Cerdas dan terus terang. Di dalam ruangan-ruangan pribadi lainnya, suasananya sama tegang dan intens. Banyak pasang mata mengintip melalui bingkai jendela yang diukir dengan indah tertuju pada arena, termasuk banyak petarung berpengalaman tingkat A+. Mereka duduk tegak di kotak pribadi, postur mereka lurus seperti pohon pinus, mata mereka tajam seperti elang yang menatap mangsanya, tanpa berkedip, seolah-olah mereka ingin menyerap setiap detail dan setiap perubahan suasana yang akan terjadi di atas panggung. Orang-orang ini semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk secara akurat menilai kekuatan tempur Chu Chen melalui pertempuran yang sangat dinantikan ini. Mereka diam-diam merenungkan bahwa jika mereka bisa mendapatkan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan sejati Chu Chen dari duel ini, dan memahami metode kultivasinya, gaya bertarungnya, dan tingkat kekuatannya, mereka mungkin dapat menemukan cara untuk mengalahkan musuh mereka dalam pertemuan di masa depan, sehingga meningkatkan peluang kemenangan mereka di dunia yang dipenuhi tokoh-tokoh kuat ini. Di dalam kotak VIP paling misterius, arus bawah yang bergejolak mengintai di balik ketenangan. Ouyang Bicheng, seperti Raja Malam, duduk dengan megah di kedalaman kotak itu. Ia mengenakan jubah hitam, sedalam malam itu sendiri, teksturnya berat dan misterius, dihiasi dengan rune emas samar. Saat rune-rune itu mengalir, mereka memancarkan aura misterius dan kuat, seolah menceritakan kisah kuno dan terlarang. Tatapan Ouyang Bicheng sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat menembus semua ilusi dan menembus lapisan kabut untuk langsung menuju intinya. Ia sedikit mengangkat alisnya, matanya penuh dengan pengamatan dan rasa ingin tahu, lalu menatap orang yang mendampinginya, manajer Wan dari arena, dan berkata, "Aku tidak menyangka anak ini akan membuat keributan seperti ini hanya setelah beberapa hari berada di wilayah Zhengyang. Ia telah diklasifikasikan sebagai petarung tingkat S hanya dalam 1 hari. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan." Ouyang Bicheng yakin bahwa manajer Wan pasti memiliki motif tersembunyi. Dia tahu bahwa dengan kecerdikan manajer Wan dalam mengelola arena di domain Zhengyang selama bertahun-tahun, dia pasti sudah mengetahui bahwa Chu Chen datang bersama Lu Yu, dan bahwa Lu Yu adalah muridnya. Oleh karena itu, ia diam-diam menduga bahwa manajer Wan sengaja mendorong Chu Chen ke sorotan publik, mungkin untuk menguji dan melihat sikapnya terhadap Chu Chen, sehingga dapat mengukur batas kemampuannya. Seolah-olah ia dengan hati-hati menguji batas kesabarannya, dan bagaimana mungkin ia membiarkan Chu Chen berhasil dengan begitu mudah. Namun, cara Chu Chen melakukan sesuatu ternyata sangat disukai Ouyang Bicheng. Baru kemarin, Chu Chen membantunya memberi pelajaran kepada muridnya yang manja dan keras kepala, yang membuatnya merasa cukup senang. Selain itu, status luar biasa dan bakat istimewa Chu Chen membuat Ouyang Bicheng melihat potensi tak terbatas yang tersembunyi di dalam dirinya. Oleh karena itu, setelah mengetahui tentang pertempuran tersebut, Ouyang Bicheng sama sekali tidak ragu. Ia mengesampingkan banyak urusannya dan datang ke arena untuk duduk di kotak nomor 1. Ini adalah cara untuk menunjukkan dukungannya kepada Chu Chen dan secara halus menunjukkan pendiriannya kepada kerumunan, membuat mereka yang berniat jahat menjadi waspada. Aku tak pernah menyangka anak ini akan membuat Kaisar Agung khawatir. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Manajer Wan tersenyum. Senyumnya tampak tulus, sehangat matahari musim semi, tetapi sebenarnya menyembunyikan misteri, seperti arus bawah yang bergejolak di bawah danau yang tenang. Meskipun nadanya penuh hormat, dia tidak tampak terlalu rendah hati. Meskipun dia sendiri hanya berada di alam kaisar ilahi setengah langkah, dan seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang di hadapan seorang ahli alam kaisar ilahi seperti Ouyang Bicheng, dia memiliki seluruh arena di belakangnya.
Arena ini memegang posisi penting di kota Zhengyang dan bahkan seluruh wilayah. Ini adalah tempat penting bagi berbagai kekuatan untuk berkumpul, bertukar ide, dan berkompetisi. Fondasi dan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, ketika menghadapi Ouyang Bicheng, ia harus menunjukkan rasa hormat yang sepatutnya sambil tetap menjaga martabatnya di arena, seolah-olah menari di atas tali, berjuang untuk mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Tidak perlu menguji saya di sini. Sekarang saya sudah di sini, tanyakan saja apapun yang Anda inginkan. Ouyang Bicheng berbicara terus terang, suaranya dalam dan berwibawa, seperti denting lonceng, menggema di ruangan pribadi itu. Meskipun di matanya, kekuatan dan status manajer Wan ini memang tidak signifikan, dia sangat menyadari kekuatan arena dan jalinan kepentingan yang kompleks di baliknya. Lagi pula, jika pemilik arena tidak memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan untuk memanipulasi peristiwa di domain Zhengyang, dia tidak akan mengizinkan manajer Wan untuk membuka arena di kota Zhengyang. Berbagai kepentingan yang terlibat sudah cukup untuk membuat faksi manapun memperlakukan masalah ini dengan sangat hati-hati. Yang Mulia memang sangat terus terang. Saya hanya ingin tahu identitas Chu Chen, karena dia datang bersama murid yang mulia, Lu Yu. Manajer Wan tersenyum, senyumnya semakin lebar saat ia mencoba meredakan suasana yang sedikit tegang, lalu ia berbicara. Kata-katanya tulus dan sepenuh hati, seperti seorang mahasiswa yang haus mencoba menjauhkan diri dari situasi tersebut dan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki motif tersembunyi, hanya rasa ingin tahu murni. Soal kekuatan tempurnya yang dinilai sebagai level S itu karena dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Saya sama sekali tidak memiliki bias pribadi. Tambah manajer Wan, matanya menunjukkan sedikit kepolosan, seolah-olah dia sedang bersumpah kepada Ouyang Bicheng. Namun Ouyang Bicheng mencibir dalam hati, berpikir dalam hati, dia rubah berusia 1000 tahun, apa yang dia lakukan dengan memainkan cerita hantu ini. Dia telah menjelajahi alam ilahi selama bertahun-tahun, melihat berbagai macam orang, dan mengalami berbagai macam tipu daya. Dia bisa melihat trik-trik kecil manajer Wan hanya dengan sekali lihat. Meskipun Chu Chen memiliki kekuatan peringkat S, tidak ada yang akan percaya bahwa manajer Wan tidak memiliki motif tersembunyi. Dia tahu betul bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik layar, tetapi dia tidak mengungkapkannya untuk saat ini. Mari kita lihat trik apa lagi yang akan dilakukan manajer Wan selanjutnya. Dia sebenarnya tidak ada hubungannya denganku, tetapi dia dan muridku Lu Yu adalah saudara angkat. Ouyang Bicheng berbicara dengan tenang, nadanya setenang air tak terganggu. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia dan Chu Chen baru saling mengenal paling lama 2 hari, dan tidak ada persahabatan yang mendalam di antara mereka. Satu-satunya ikatan erat di antara mereka adalah Lu Yu. Oh. Saya mengerti. Setelah mendengar itu, manajer Wan mengangguk, raut wajahnya menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba, seolah-olah keraguannya telah sirna seketika. Namun, dia sama sekali tidak yakin. Dia bertanya-tanya dalam hati, jika Chu Chen dan Ouyang Bicheng benar-benar tidak memiliki hubungan, mengapa Ouyang Bicheng sampai sejauh itu untuk mendukungnya? Ini sungguh tidak logis dan sepenuhnya melanggar logika perilaku di alam ilahi. Namun, karena Ouyang Bicheng tidak mau mengatakannya secara terang-terangan, dia tentu saja tidak dapat mengungkapkannya karena Ouyang Bicheng adalah penguasa wilayah Zhengyang ini yang memegang kekuasaan hidup dan mati atas wilayah ini. Bab 2574 Identitas Chu Chen. Arena Zhengyang. Saya telah lama berakar di wilayah Zhengyang. Di dunia ini, berbagai kekuatan saling terkait, seperti semak berduri. Jika tidak hati-hati, Anda akan tertusuk dan terluka di mana-mana.
Jika seseorang ingin membangun pijakan yang stabil dan terus berkembang di sini, sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan Ouyang Bicheng, penguasa wilayah yang memegang kekuasaan hidup dan mati atas wilayah Zhengyang. Seseorang tidak boleh merusak segalanya karena amarah sesaat. Lagi pula, kata-kata dan sikap Ouyang Bicheng dapat menentukan sikap sebagian besar orang di domain Zhengyang terhadap arena ini. Ini bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan, melainkan kenyataan pahit yang telah dibuktikan oleh banyak contoh di masa lalu. Selain itu, manajer Wan hanya sedikit penasaran dengan Chu Chen. Dia mengenal temperamen Ouyang Bicheng dengan baik. Karena Kaisar Ilahi ini tidak mau mengungkapkan informasi rinci tentang Chu Chen, dia tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk memaksa bertanya dan mempermalukan dirinya sendiri. Menurut pandangannya, kecerdasan adalah raja di alam para dewa, dan dia memiliki kepercayaan penuh pada jaringan intelijen yang luas di wilayah kekuasaannya sendiri, yang tersebar di seluruh dunia seperti jaring laba-laba. Jaringan intelijen ini, yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, telah menyusup ke setiap sudut, dari rumah-rumah pejabat tinggi hingga kedai-kedai di jalanan kota tanpa meninggalkan satu pun batu yang tidak diperiksa. Dengan jaringan yang pervasif ini, menemukan identitas Chu Chen hanyalah masalah waktu. Dia memiliki banyak kesabaran untuk menunggu kebenaran terungkap. Tidak perlu marah pada Ouyang Bicheng di sini. Melakukan hal itu hanya akan memperburuk konflik di antara mereka berdua dan memperburuk kesan Ouyang Bicheng terhadapnya. Manajer Wan adalah seorang pebisnis, jadi dia cukup mahir dalam menjawab pertanyaan pilihan ganda seperti ini. Kau tidak percaya padaku? Aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi identitasnya juga tidak sederhana. Ketika Ouyang Bicheng melihat tatapan curiga dan ragu-ragu di wajah manajer Wan, dia langsung tahu bahwa Wan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Rasa tak berdaya muncul di hatinya, jadi dia berbicara lagi, nadanya sedikit tak berdaya, seolah-olah dia sedang berbicara kepada anak keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dengan sedikit kekecewaan. Oh. Saya sangat ingin tahu apa maksud Yang Mulia dengan itu. Setelah mengatakan itu, wajah manajer Wan seketika kehilangan keraguannya dan menunjukkan ekspresi mendengarkan dengan penuh perhatian, sedikit mencondongkan tubuh ke depan seolah takut melewatkan detail penting apapun. Matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan rasa urgensi dan kerinduan. Dia jelas berharap Ouyang Bicheng dapat menjelaskan semuanya dengan lebih jelas, alih-alih selalu meninggalkannya dalam situasi yang tidak jelas, membuatnya menebak-nebak dan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Rasanya seperti meraba-raba dalam kegelapan untuk waktu yang lama, sangat membutuhkan cahaya terang untuk menerangi jalan ke depan. Ouyang Bicheng tersenyum tenang, seolah-olah dia adalah orang bijak yang memahami segalanya dan mengerti semua hal di dunia. Lalu dia berkata, dia adalah murid Jiang Sheng, penguasa wilayah kuno. Bukankah arenamu selalu ingin dibuka di wilayah kuno? Tempat itu misterius dan kaya, menyembunyikan peluang dan harta karun yang tak terbatas dan merupakan tempat yang diimpikan oleh banyak kekuatan untuk berekspansi. Jika kau bisa menjalin hubungan baik dengan Chu Chen dan memintanya untuk memberikan pujian di depan Jiang Sheng, bukankah peluang keberhasilanmu akan meningkat pesat? Ouyang Bicheng tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan identitas Chu Chen. Dia tahu bahwa beberapa hal harus diklarifikasi cepat atau lambat. Daripada menyembunyikan sesuatu dan membiarkan kesalahpahaman dan kecurigaan semakin memburuk, lebih baik jujur. Ini mungkin akan menyelamatkan Chu Chen dari masalah yang tidak perlu dan juga memberi semua orang pemahaman yang jelas tentang situasinya. Ketika manajer Wan mendengar identitas Chu Chen, dia sangat terkejut. Matanya langsung melebar, seolah-olah bola matanya akan keluar dari rongganya dan mulutnya sedikit terbuka, membentuk huruf O kecil. Dia jelas terkejut dengan berita mendadak ini.
Badai berkecamuk di hatinya saat ia berpikir dalam hati, aku tak pernah menyangka murid pribadi penguasa alam kuno akan datang ke sini. Tak heran Chu Chen begitu kuat dan beraksi begitu dahsyat, menampilkan bakat luar biasa dalam setiap gerakannya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa penampilan luar biasa Chu Chen masuk akal. Lagi pula, dia adalah murid pribadi seorang ahli alam Kaisar Dewa, telah dididik dengan cermat oleh seorang guru terkenal sejak kecil, memiliki keterampilan unik dan sangat berbakat, jadi wajar jika dia tampil luar biasa. Ketika manajer Wan mendengar bagian kedua kalimat Ouyang Bicheng, matanya bersinar seperti bintang-bintang yang menyilaukan di langit malam. Jika ia mampu memfasilitasi kerjasama antara arena dan domain kuno, memungkinkan arena untuk berhasil menembus wilayah yang misterius dan kaya raya itu akan menjadi pencapaian besar baginya, cukup untuk meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah arena. Dia hampir bisa melihat masa depannya yang cerah. Mungkin dia akan dipindahkan ke markas arena, di mana dia akan memiliki kekuasaan yang lebih besar, seperti seorang kaisar yang memerintah dunia. Dia akan dapat mengalokasikan sumber daya sesuka hati, mengakses harta karun yang lebih langka dan teknik yang lebih mendalam, serta mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk promosi, selangkah demi selangkah mendaki ke puncak kekuasaan. Mungkin suatu hari nanti dia bahkan bisa mencapai alam kaisar ilahi, alam yang selalu dia impikan. Kemudian, ketika menghadapi Ouyang Bicheng lagi, dia tidak perlu lagi bersikap hormat, dia bisa berdiri tegak bersaing dengannya, dan menjadi saudaranya. Namun, dia tidak bisa bertindak terlalu sombong sebelum itu. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar membuat Ouyang Bicheng marah, dan penguasa wilayah ini ikut campur, semua mimpinya akan langsung lenyap seperti gelembung yang terkena terik matahari. Yang mulia, apakah yang Anda katakan itu benar? Manajer Wan tak kuasa menahan kegembiraannya, suaranya sedikit bergetar, dan dia menatap Ouyang Bicheng dengan sedikit ragu, mengajukan sebuah pertanyaan. Saat ini, hatinya seperti panci berisi air mendidih, bergejolak dan tak dapat menemukan kedamaian. Awalnya ia berpikir akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat ini, mengelola arena selangkah demi selangkah, hari demi hari, tahun demi tahun, dan akhirnya menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Namun kini, kata-kata Ouyang Bicheng bagaikan secercah cahaya fajar yang menerobos langit malam, memberinya kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kesempatan untuk menulis ulang takdirnya. Bagaimana mungkin dia tidak sangat gembira? Mendengar itu, Ouyang Bicheng meliriknya dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat seekor semut yang tidak berarti, lalu dengan dingin berkata, apakah kau pikir aku punya alasan untuk berbohong padamu? Atau apa keuntungan yang akan kudapatkan dari berbohong padamu? Ouyang Bicheng sangat tidak senang dengan pertanyaan manajer Wan. Sebagai kaisar dewa yang terhormat dan penguasa domain Zhengyang, ia memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin ia bercanda dengan orang yang tidak penting seperti itu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Bersambung.